Nah selain si perempuan itu yang nggak suka, ada lagi yang nggak suka sama ibu tuh pas nikah sama bapak, itu kakakku yang ketiga nih, kan bapak tuh bawa anak 3. Nah yang ketiga itu bener-bener benci banget kalau misalkan bapak itu nikah lagi. Alasannya kalau yang kakak ketiga ini karena warisan. Nah di atas rumah itu tuh aku ngeliat ada bola terang banget. Aku kira tuh oh lampu jalan kali. Sampai ada suara ledakan. Nah ini dicek kompresor aman, di listrik di bawah aman. Itu suaranya kayak balon meledak, dar aja gitu. Ini apa sih bu gitu? Itu yang dari tadi ibu sapu dari tadi. Oh jadi udah disapu tumbuh lagi? Ada lagi. Cuman misal sapu di musola, ntar ibu buang ke ruang tamu ada lagi. Nah sebelumnya kan di MCU kan, oh yaudah paling cuma kecapean doang, GERD doang, kayak gitu-gitu aja. Nah ini tiba-tiba ada kanker, udah nyebar ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nontonin channel Ria Puspita Official. Komen-komennya udah mulai banyak banget supportnya. Terima kasih. Kita saling ngedoain karena apa yang di dalam sini itu keluh kesah dari narasumber. Jadi mungkin sahabat mistis ada pengalamannya yang sama kayak narasumber. Nah ada tuh dikit jalan keluarnya. Kalau mau lebih jalannya lebih keluar lagi, boleh hubungi 2 admin saya, ada Sasi ada Dika. Kalian buat konsultasi, penanganan, atau minta jadwal ke tempat praktek saya, atau ngundang saya dan tim buat pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha, silakan. Nah kalau kalian mau kayak narasumber cerita ini masalah pribadi kalian tentang pengalaman mistis, horor naik gunung, horor saat ketemu setan, diikutin setan, atau mungkin ilmu hitam yang sampai sekarang masih terjadi di kehidupan kalian, langsung hubungi Bang Ale. Nah oke, buat kalian yang bosen banget nih udah nontonin ini nontonin itu terus sekarang mau dengerin cerita lewat lagi di mobil atau mau tidur nemenin kalian suara-suara indah saya, langsung aja klik Spotify karena Ria Puspita Official hadir di Spotify. Jangan lama-lama, langsung didengerin. Udah denger, wah suara Teria ternyata dari headset lebih indah lagi nih ya kan. Tinggalinlah sedikit jejak komennya. Oh Ria Puspita Official di Spotify, oke gitu ya kan. Jadi kan support aku nambah lagi. Nah buat kali ini kita kenalan dulu sama narasumber. Ceritanya bagaimana, kayak gimana, dia dari mana, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Wah, oke. Siapa namanya sayang? Namaku Aca. Oke, Aca. Kenalan dulu sama sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Aca. Saya saat ini tinggal di Depok. Oke, berarti kita samaan ya orang Depok ya. Nggak jauh berarti ke rumah teteh dong. Aca, pengalaman ini pengalaman pribadi Aca dengan keluarga atau teman Aca atau keluarga aja? Pribadi sama keluarga. Oke, jadi kamu juga pengalaman ini di sini kamu yang ngalamin gitu ya. Juga. Kita mulai dari sekarang ceritanya, mulai dari kapan pertama awal mulanya kayak gimana, sampai kamu dapat kejadian-kejadian teror. Sok, silakan. Ya. Makasih teh sebelumnya. Nah jadi ceritanya itu awalnya dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin. Nah jadi ibu tuh nikah sama bapak di tahun 2015-an. Oke. Waktu itu aku masih umur 16 tahunan lah. Nah di situ awalnya tuh biasa-biasa aja sampai di tahun ke 2022 ini mulailah tuh ada berita-berita kayak misalkan oh bapak nih jalan sama ini nih, bapak ini balik Tiri. lagi, iya gitu, balik lagi sama mantannya yang dulu gitu. Awalnya tuh biasa aja kayak yaudah deh gitu, sampai di ternyata diinfoin kalau udah punya anak. Akhirnya ya mau gimana kan udah ada anaknya gitu, yaudah sama ibu. Ya udah sini deh anaknya diurus sama saya, tapi udah clear sama keluarga kalian tuh udah selesai gitu kan, karena yang nikah sama bapak itu kan yang secara sah sama ibu gitu. Nah sebelumnya bapak juga udah pernah nikah nih sama istrinya yang pertama. Nah itu udah meninggal juga. Nah jadi ibu tuh istri kedua dari bapak. Nah karena ibu bilang nggak mau ada urusan lagi sama si perempuan itu,
dan maunya si anak ini aja, nenek dari perempuan itu tuh nggak setuju. Kayak nggak bisa gitu, ini kan sama ibunya nggak boleh dipisahin. Terus sama ibu tuh bilang nggak dipisahin kok gitu, cuman hubungan sama bapaknya itu udah selesai, anaknya tetap kita urusin gitu. Akhirnya karena nggak dikasih, ya udahlah ibu ngalah, masih tetap berhubungan sesekali ketemu gitu. Dengan di jembataninnya tuh aku tuh ngajar si anaknya ini, ngajar baca, ngajar ngitung gitu lah, ceritanya pendekatan lah katanya gitu. Cuman tetap tuh ibu tuh nggak suka, terus kakak tiri aku tuh nggak suka juga. Nah selain si perempuan itu yang nggak suka, ada lagi yang nggak suka sama ibu tuh pas nikah sama bapak, itu kakakku yang ketiga nih, kan bapak tuh bawa anak 3. Nah yang ketiga itu bener-bener benci banget kalau misalkan bapak itu nikah lagi. Alasannya kalau yang kakak ketiga ini karena warisan gitu. Nah dari situ tuh udah mulai nggak enak tuh hawanya, kayak mulai sering cekcok gitu-gitu. Terus pas mulai ada kejadian mistisnya itu setiap abis lebaran. Itu kan kondisinya biasa gitu ya, sepi gitu kan, udah sering udah selesai, orang-orang pada nerima tamu, udah malam. Nah itu kita tuh pulang dari luar kota. Nah di atas rumah itu aku ngeliat ada bola terang banget. Aku kira tuh lampu jalan kali, tapi masih lampu jalan setinggi itu gitu, karena rumahnya itu lumayan tinggi, adanya di atas. Lampu jalan tuh biasanya ada di posisinya ada di bawah rumah tingginya. Nah itu di atas banget terang, terus dep gitu. Nah itu kira-kira ada beberapa detik gitu. Itu di atas rumahmu? Di atas rumahku gitu. Kamu ngeliatnya dari jauh gitu ya? Dari jauh di dalam mobil. Nah pas aku ngeliat itu, suasana mobil itu kan rame, banyak tuh saudara-saudara aku ada di situ juga. Itu tiba-tiba hening aja, diem, kayak nggak ada suara, nggak ada udara, kosong. Kayak fokus aku tuh ada di si bola itu, ngeliatin. Pas udah dia hilang, udah biasa lagi suasananya. Udah abis itu, ya udahlah, karena udah capek juga, udah selesai dia tuh abis kayak gitu. Setelah itu mulai ada kayak suara pasir dilempar di atap rumah, suara kayak kerikil, cuman kayak ini kali angin gitu, mau hujan gitu apa gimana. Jadi waktu itu masih kayak positif biasa lah aja, gitu. Ya udahlah gitu aja. Sampai ada suara ledakan. Sebelumnya itu ada ledakan juga, cuma emang beneran dari kompresor AC. Nah ini dicek kompresor aman, di listrik di bawah aman. Itu suaranya kayak balon meledak, dar aja gitu. Dicari nggak ada apa-apa. Oh ya udah gitu. Nah udah tuh dari situ mulai sering kayak penampakan bola api kayak gitu. Nah, pas kedua kalinya ngeliat bola apinya itu pulang kerja itu kemalaman. Kira-kira ada kali jam 11 malam gitu. Pulang kerja itu naik motor, posisinya itu ngeliat lagi di atas. Itu ngeliat, karena fokus terus ke situ, fokus aja. Nah, lagi fokusnya ngeliat itu, tiba-tiba ada kucing. Lompat sampai astagfirullahaladzim gitu. Pas itu posisi motor tuh kan harusnya ada di kiri jalan, ini udah ada di samping kanan, dan itu samping kanan itu jurang. Jadi kamu hampir banget jatuh ya? Iya, hampir banget jatuh. Kalau misalkan itu kucing nggak lompat gitu. Atau ya Allah. Iya mungkin dia ngingetin kali. Dari situ ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kenapa ya sampai kayak gitu? Karena bener-bener mataku tuh fokus ke sana, nggak ada suara apa-apa, hening, kosong. Akhirnya pas udah disadar kayak gitu, aku turun dari motor, aku dorong. Iya. Didorong motornya. Udah tuh, kita udah sampai di rumah, mandi, beres, mau tidur. Nggak lama dari tidur, ada suara-suara lagi. Ada serak gitu. Itu padahal kamarku tuh di atas teh. Tapi suara dari bawah tuh kedengeran. Yang biasanya tuh udah jam 11 malam bener-bener hening kan. Itu udah serak. Oh kucing kali, apa gitu jalan. Terus ada lagi suara batu, klotak. Beberapa kali. Udah tuh masih positif thinking aja, tikus atau kucing apa di atas gitu kan, ya udah. Itu masih nggak percaya sama yang aneh-aneh. Kita tuh udah hampir sering lah. Sampai waktu itu aku pernah dimimpiin ngelihat bola itu lagi. Pas ngelihat bolanya,
mau keluar rumah, mau ngecek gitu, nih apa sih bolanya itu kenapa sih? Orangnya ada di depan rumah gitu, bolanya mau masuk ke dalam. Pas buka pintu, ditarik sama almarhum nenek. Ditarik bilang gini, jangan keluar gitu. Itu bukan buat kamu. Oke. Tapi kamu hati-hati ya gitu. Jagain yang ada di rumah. Udah tuh, kebangun. Biasa lagi. Karena mikirnya, oh yaudahlah mimpi, kangen kali sama nenek gitu kan, udah lama juga nggak ketemu. Nggak, yaudah doain, udah kayak gitu. Terus biasa lagi tuh kayak masih sering mimpi, cuma mimpinya itu beda-beda. Tapi didatanginnya yang nyelamatin aku tuh orang-orang yang udah nggak ada. Kayak dari ayah kandungku itu diselamatin. Terus dari uak, dari nenek, dari kakek kayak gitu. Orang-orang yang udah nggak ada yang bilang udah jangan keluar atau jangan dilihat, jangan disamperin kayak gitu-gitu terus. Terus di tahun 2023 kayaknya itu tuh aku sama adek lagi jalan-jalan nih, lagi bingung kan mau kemana, jalannya keluar gitu. Nah itu posisinya udah siang mau ke sore. Cuma pas sampai di tujuan kita tuh kayak ulang-ringung, kita mau ngapain ya? Muter-muter aja, makan ini yuk, kita cari ke food court. Mau makan apa nggak tahu, cari kesini nggak tahu, mau beli apa nggak tahu. Sampai akhirnya mungkin ada capek juga kan, ada capek, pulang aja yuk gitu. Nggak, tak dulu, kataku tuh gitu. Mau ngapain? Udah pulang aja gitu. Kesian ibu di rumah sendirian. Tak dulu nih mau nyari ini, mau nyari bahan buat seragam. Ya udah cari, ketemu enggak? Ya udah pulang. Tak dulu cari apa ya? Cari yang lain deh gitu. Udah pulang aja. Akhirnya kita pulang. Nah di rumah itu ternyata ibu tuh udah lagi beberes, mau beres di rumah. Udah ada si kakakku yang 3. Kakakku yang 3 ini bawa istri sama 2 anaknya. Oke. Nah si 2 anaknya ini karena nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Tiba-tiba aku udah aja tuh ngobrol, karena aku di situ yang bisa pakai bahasa Inggris. Ngobrol aja tuh berdua sampai si mamanya tuh bilang, tante tolong temenin kakak sama dedek ya, soalnya kan yang bisa bahasa Inggris tante di sini gitu. Jadi aku dibikin sibuk sama si 2 anak ini, sementara ibu sama adik aku tuh kayak, ini kenapa sih ribet banget, dikit-dikit nyapu, dikit-dikit ngepel, apaan sih dipanggil-panggil mulu gitu kan. Kayak menurut aku tuh ada etiket bagus nih dari kakakku gitu, akhirnya mau ketemu sama ibu. Tapi pas di situ tuh dipanggil sama ibu, Teta cepetan gitu, cepetan nggak? Apaan sih? Tak dulu, ini lagi main, lagi ngobrol. Ya udah cepetan sini gitu. Udah, akhirnya nggak lama dari situ tuh pulang. Si kakakku tuh pulang sama keluarganya. Pas pulang, nih lihat, apaan? Lihat, apa? Ini gitu. Apaan? Aku nggak ngeliat sama sekali yang ditunjuk sama ibu tuh apa gitu kan. Udah mandi sana, udah sholat belum? Belum, ya sholat dulu. Mandi, sholat, bersih, turun. Kenapa? Lihat, pas buka pintu dapur. Ini siapa yang habis makan sih? Itu bener-bener kayak ada bubuk cabai, serpihan bubuk cabai gitu, cabai kering. Itu ngampar. Siapa yang habis makan? Berantakan banget, kataku. Lihat kan, coba bersihin. Udah tuh bersihin. Jalan lagi keluar. Ada lagi di musola. Cabai. Bubuk cabai. Mirip kayak gitu bentuknya. Udah tuh bersihin lagi. Masuk kamar ibu, masih kayak ada chili flak kali ya? Iya, Oke. kayak chili flakes gitu. Masuk kamar ibu, masih ada nggak gitu? Ada di situ. Ada di toilet kamar mandi ada gitu. Maksudnya di tempat-tempat yang oke kalau di dapur kita mungkin ada tumpah apa gitu kan. Ini enggak, di musola, di ruang tamu, di kamar, toilet. Ini apa sih bu gitu? Itu yang dari tadi ibu sapu dari tadi. Oh jadi udah disapu tumbuh lagi? Ada lagi. Cuman misal sapu di musola, ntar ibu buang ke ruang tamu ada lagi. Udah dibuang, lewat lagi kemana ke tangga ada lagi. Kayak gitu. Dan itu taburan atau dia rapih? Nabur aja. Oke, beraja gitu ya? Gitu. Udah kayak gitu. Udah tuh akhirnya besoknya aku nanya nih sama temanku yang kebetulan katanya bisa kan. Dibilangin, udah ini aja sapuin, terus dipel dari dalam keluar. Sekarang gitu. Air pelannya jangan lupa bacain doa. Terserah mau baca bacaan apa kayak Al-Fatihah, ayat kursi, apakah sebisa kamu gitu. Akhirnya dilakuin tuh. Bilang jangan tinggalin sholat, zikir dimanapun, kapanpun gitu. Walaupun lagi nggak di rumah, jangan putus. Udah tuh, alhamdulillah tuh, udah mendingan.
Dari situ udah alhamdulillah udah adem. Mulai lagi pas di tahun 2000 awal 2024. Nah di tahun 2024 ini mulai apa ya? Sebenarnya runtutan itu tetap ada, cuma lebih padat aja gitu. Kayak misalkan kita tuh di keluarga kami tuh kan ada kegiatan nih kalau pas malam takbiran tuh suka nganter-nganter gitu. Nah itu ada tuh sampai pas lagi malam takbiran tahun 2004 kemarin itu, yang biasanya aku mau makan yang dikasih dari saudara-saudara gitu, itu benar-benar aku nggak mau makan sama sekali nggak mau makan. Yang biasa terus apa ya, kalau lagi malam takbiran itu biasanya nggak pernah bisa tidur, pasti kayak yang namanya vibes lebaran kan kayak besok mau ini nih gitu, nggak baju lebaran atau kita mau ketemu apa pasti nggak gitu bisa ya. tidur itu setiap tahun. Ini tuh bawaannya tuh ngantuk banget. Akhirnya tuh kita aku tidur cuma pas di dalam tidur tuh aku ngimpi itu ada ibu-ibu udah hampir tua, cuma belum tua-tua banget, itu pakai kebaya lusuh, udah rambut acak-acakan, dia sambil bawa sesuatu gitu. Dia bilang gini, makan. Itu posisi aku tuh lagi tiduran, diem aja. Ngeliat gitu kan, apa sih? Ini kenapa sih? Dia masih terus makan. Nah si ibu-ibunya ini, ke bawahnya tuh ular. Jadi kaki ke bawah tuh bentuknya ular gitu. Aku nggak bisa gerak, yang kayak reperpan, cuma kalau reperpan biasa kan, aku biasa reperpan nih teh. Cuma kalau kita lebih deep lagi nafasnya, itu bisa bangun aku. Nah ini tuh nggak bisa, merem pun nggak bisa. Itu di tangan kanan kiri, di kaki itu kayak ada anak kecil, tapi mukanya tua, kayak kakek-kakek, nenek-nenek kayak gitu. Itu megangin, gitu, sampai makan. Nah itu kejadiannya sampai kebangun itu pas subuh. Itu pas azan subuh baru kebuka. Ya udah subuh gitu. Kayaknya baru pisan ngulek gitu, langsung tiba-tiba udah subuh. Udah tuh berjalan kayak biasanya. Nah pas hari kedua lebaran di situ, itu tuh kira-kira jam 9-an mati lampu. Gap aja. Cuma sebelum mati lampu itu ada suara ledak. Jadi itu bener-bener yang lebih kencang dari sebelum-sebelumnya. Itu posisi yang biasanya ada suara meledaknya itu kan biasanya ada di atas, yang biasa aku dengar. Ini suaranya ada di bawah. Oke lah, dekat ini kayaknya nih, itu panel listrik. Dicek, udah sama tukang listrik tuh aman. Pasti pas mati lampu itu. Nah, di POV-nya adik aku itu kan takut banget gelap. Logikanya kalau lampu mati, aku masih belum tidur, aku pasti lari ke bawah. Dan itu pasti, mau jam berapapun, bahkan siang pun aku pasti lari ke bawah. Ini malam, aku diem aja. Jadi kalau kata Ade tuh, aku bangun dari tempat tidur, ngadep ke jendela, diem aja. Ada yang ngeliatin, mau masuk takut, tapi ditinggal juga takut juga gitu. Akhirnya dimanggil, teh gitu. Tapi nggak nengok, nggak ada respon, nggak nengok, nggak sama sekali. Kamu nggak sama sekali nengok? Pokoknya diem, kaku gini. Itu dia nungguin aja di depan pintu, nungguin sambil bacaan. Sampai pas udah nyala, baru nggak ada tuh kayak, langsung nengok ke adek. Ngapain diri di situ? Udah ya cepetan turun ke bawah, kata adek. Akhirnya turun ke bawah. Apaan sih? Kenapa? Udah, kata ibu suruh tidur bareng di bawah, kita tidur berempat. Oh ya udah, kayak kita tidur berempat. Nah, jam 11-an, dari jam 9-an itu sampai jam 11 pun nggak lama jedanya. Jam 11-an, tiba-tiba ibu tuh sakit, ngeluh sakit. Tolong dong ke rumah sakit gitu. Akhirnya udah tuh kita prepare ke rumah sakit, mau nyalain mobil, nggak bisa. Bapak nggak bisa, aku nggak bisa. Aku minta tolong sama tetanggaku yang kerja di tempat mobil juga nggak bisa, minta tolong ke tetangga nggak bisa. Ini gimana ya? Akhirnya pesen ojol. Nggak ada yang mau ambil teh. Sama sekali nggak ada yang mau ambil. Itu aku pesen, adik pesen, tetangga pesen, nggak ada yang nyantol sama sekali. Udah lama tuh kan karena. Jam berapa itu, maaf?
Jam 11-an kira-kira pas udah nyampe jam 12-an sih. Oke, malam ya? Malam. Oke. Ibu makin sakit kan, kayak, aduh gimana nih gitu. Akhirnya minta tolong naik motor aja deh. Naik motor, tapi gimana kan namanya ibu udah lemes banget kan. Udah lemes. Ya udah akhirnya pakai motor, diikat, aku yang bawa. Udah tuh dari rumah sakit, oh ya udah kecapean doang gitu. Emang dirawat beberapa hari, cuma udah habis itu pulang. Terus beberapa bulan kemudian kejadian lagi gitu kan, dirawat lagi, terus ya udah pulang lagi biasa gitu. Sampai di bulan Agustus nih, tahun 2024. Masih 2024 Masih ya? 2024 ini. Itu kan aku mau ada acara lamaran. Di situ aku ngomong sama calonku, kayaknya mundur aja kali ya. Kenapa? Nggak enak sama ibu gitu. Ibu kayaknya masih capek banget, nunggu ibu pulih dulu deh gitu, paling enggak biar bisa duduk. Karena kondisinya itu udah lebih sering tiduran teh. Walaupun masih kuat jalan, cuma ya udah tiduran, tak duduk, tak tiduran gitu aja. Akhirnya ya udah deh, kita undur tuh. Yang harusnya di tanggal 21 September, kita undur ke November. Selesai acara lamaran tuh tanggal 17, tanggal 21 Agustusnya ibu balik lagi ke rumah sakit. Nah sebelumnya kan di MCU kan, oh yaudah paling cuma kecapean doang, GERD doang, kayak gitu-gitu aja. Nah ini tiba-tiba ada kanker, udah nyebar ke semuanya. Hati, paru-paru, jantung, payudara, perut, udah stadium 4. Tiba-tiba banget. Kemarin tuh ya udah masih bisa jalan, masih bisa komunikasi juga masih lancar gitu. Tiba-tiba ngedrop kayak gini, nggak dirasain apa-apa gitu. Padahal dokter yang terakhir ngurusin ibu juga bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sel kanker sekecil apapun kemarin kan udah dilihat kan pas MCU. Masa sih rumah sakit segede ini bisa nggak kedeteksi gitu? Udah MRI juga ibu? Udah semuanya udah bersih. Cuma pas terakhir itu kok tiba-tiba kanker ya? Udah gitu kankernya tuh langsung stadium 3, stadium 4 ya. Oke. Gitu. Langsung yang akhir gitu ya? Iya gitu kan. Akhirnya aduh gimana nih. Nah di situ akhirnya ibu balik lagi ke rumah sakit dirawat. Sementara di rumah itu kondisi chaos banget. Karena pertama aku kerja pagi nih, malamnya jagain ibu. Kalau ada kebalikannya, paginya jagain ibu, malamnya dia mulai kerjaan dia. Itu di rumah tuh kondisinya tuh nggak enak banget. Marah-marah, cekcok, pokoknya hawanya tuh bikin emosi gitu, kesel, nggak betah di rumah. Terus diceritain tuh sama mbak yang kerja di rumah. Teh, si kakak yang ketiga nih. Ini ke rumah mulu, ngapain? Ini bawa-bawain barang, bener-benerin rumah gitu. Mau ngapain? Gak tahu tuh bapak marah-marah gitu. Bapak yang ngelihat rumahnya dia acak-acak yang marah dong, kesel dong. Akhirnya bapaknya juga yang tadinya sehat-sehat aja jadi turun lah kondisinya gitu. Karena apaan sih nih, istrinya kan lagi dirawat, terus dia juga di rongrong minta warisan juga gitu. Oke. Padahal kondisi bapak tuh kan masih sehat. Iya kok. Ya udah sabar aja gitu. Bapaknya kan. belum mati, udah nanyain warisan. Udah warisan aja. Nah, kondisi bapak juga makin turun. Aku juga kan nggak bisa ngehandle rumah juga kan, karena pagi kerja, malam juga jagain ibu. Nah, pas di saat-saat jagain ibunya tuh sering banget ibu tuh ngomong, panas banget ya teh, nyalain AC dong. Ibu tuh biasanya pernah pakai AC teh. Oke. Panas baru teh. Kali itu ya. Baru kali itu minta nyalain AC. Tapi itu orang yang di sebelah emang mau dingin gitu. Ini udah 21, mau sedingin apa lagi gitu. Panas gitu. Yuk kipasin. Akhirnya kipasin. Terus dengerin murotal. Teh, udah dong gitu. Gerah teh, gerah gitu. Murotalnya kencengin deh, coba. Dikencengin lagi. Teh, gerah. Panas gitu. Terus besok-besoknya kadang ibu suka bilang, bawa ibu pulang yuk ke tempat yang adem, di sini nggak enak, nggak betah. Mungkin di saat-saat itu juga baru aku ngeh gitu. Ibu itu pernah bilang, pulang sekarang aja teh, mumpung masih sepi di rumah. Oke. Kalau besok-besok keburu rame gitu, ibu nggak suka orang rame-rame ibu pulang. Sekarang aja yuk. Itu jam 1 malam teh.
Tapi kamu paham gak saat itu? Enggak. Belum paham sama karena sekali. yang namanya orang sakit kan suka kalau Ya, kita aneh-aneh panas lah. aja kan kita mimpi yang aneh-aneh kan. Pulang teh jam 1 pagi. Gimana pulangnya gitu? Ya, pesen apa kek? Ojek motor kek nggak apa-apa, mobil nggak apa-apa, angkot. Di depan suka ada tukang beca gitu. Ya nggak ada Bu, besok aja nungguin dokter dulu. Kalau boleh kondisinya bagus kita pulang gitu kan. Kita juga capek kali di sini nungguin, besok juga pagi kerja. Ya udah makanya sekarang aja pulang. Ya udah besok dah gitu. Sekarang kita sampai mohon-mohon nangis. Tolong teh, itu ibu tuh duduknya di kursi roda, aku duduk di sampingnya. Sampai dia memohon Iya, gitu. tolong teh pulang sekarang pulang gitu. Nangis. Terus akhirnya ya udahlah coba pesen ojek nih ya Bu. Tapi sambil mesen Sayang. ibu sambil tiduran ya, istirahat gitu. Pesenin tapinya ya gitu yang bener pesenin. Ya udah sambil tiduran ya, akhirnya dipindahin ke tempat tidur. Akhirnya ketiduran tuh nggak jadi. Alhamdulillah. Nah, besoknya kerja biasa. Pas sore ketemu sama guru ngaji aku, nengokin ibu lah. Barengan juga sama guru ngajinya, calon waktu itu, nengokin. Aku suruh keluar, mau doain ya teh. Udah ada setengah jam. Terus si ibunya tuh, guru ngaji aku, bilang, kamu yang kuat ya. Banyakin doa aja, banyakin sholat. Jangan tinggalin ibu. Sebisa mungkin jangan tinggalin ibu. Mau keluar ke toilet harus ada ganti. Kan waktu itu mungkin, oh ya udah, yang namanya orang sakit gitu, takutnya kenapa-napa. Ya udah gitu ya, makasih gitu. Udah gitu, besoknya balik lagi kerja, ditelepon tuh sama adik. Ini ada ustadz. Siapa? Nggak tahu, ustadz katanya gitu, disuruh ke sini. Ya siapa? Namanya siapa? Bisa bilangnya Ustadz Adam lah gitu. Si ustadznya ini nggak tahu dari mana kan, tiba-tiba ada. Oh, kamu juga nggak ngundang? Nggak ngundang sama sekali. Coba tanya ini kali AA gitu, calon suamiku. Tanyalah, nggak ada gitu. Bapak coba ada kenalannya kakak. Bapak kan juga lumayan kenal sama ustadz itu kan. Nggak kenal bapak juga. Ini ustadz dari siapa ya teh? Ya niatnya baik kali gitu. Ya udah nggak apa-apa, doain. Apa katanya gitu. Telepon lagi karena waktu itu aku disuruh pulang tapi nggak bisa karena kan kondisinya lagi kerja. Katanya ini ibu nggak lama lagi gitu. Oke. Jangan ditinggalin. Sama dengan guru ngajimu ya? Iya, jangan ditinggalin. Jangan tinggalin sholat juga. Zikir terus samping ibu, bacain. Deketin ke kuping gitu. Oh ya udah gitu. Sampai besoknya tuh, ibu kan tadi ada di kamar yang kelas 1 tuh yang ada 2 bed. Kita tiba-tiba dipindahin ke kamar VIP. Di kamar VIP-nya tuh ibu masih ketemu sama teman-temannya, saudara-saudaranya, bahkan yang jauh pun itu pada datang. Itu pagi itu tuh ramai semua. Dan alhamdulillahnya aku minta cuti tuh di ACC. Oke. Itu pada jenguk ibu lah. Pada jenguk gitu. ibu semuanya gitu. Itu kondisi ibu tuh udah cuma diem, ngeliatin gini. Tapi masih kenal? Enggak. Oh, udah enggak? Udah nggak kenal sama sekali, kayak ya udahlah gitu kan. Udah nggak kenal sama sekali. Teman-temannya datang bilang adek gitu. Adek ini Bibi gitu. Dari waktu itu dari Tangerang datang, yang dari Tasik datang. Ini kita udah pada di sini nih gitu. Nanti main lagi yuk gitu. Ibu cuma ngeliatin gini. Nggak ada respon? Nggak ada respon. Nah udah. Nah itu kan tinggal aku, Uwa, sama istrinya kakak. Nah karena aku lagi nggak sholat, ya udah aku ditinggal di situ kan. Nah, tapi masih di dalam kamar ibu? Masih. Nggak ada yang berani ninggalin sama sekali. Itu mereka berdua tuh udah tuh ke musola bawah. Pas lagi maghrib itu kayak suasana tuh diam, sepi banget, hening banget. Itu bener-bener
maghrib paling hening gitu lah. Akhirnya deketin ke ibu. Bu, yaudah deh nggak apa-apa deh. Nggak usah nungguin teteh deh. Oke. Kan ibu udah sakit kayak gini. Ibu pasti sakit banget ya. Oh, kamu Nggak coba apa-apa. ngomong. Nggak apa-apa kok, teteh ikhlas. Insya Allah adek sama bapak juga ikhlas. AA juga pasti ikhlas. Daripada ibu sakit-sakitan kayak gini, kita juga yang ngelihatnya kasihan sama ibu kan. Nggak apa-apa. Daripada ibu makin kesiksa. Apalagi besok kan rencananya mau masuk ICU, mau pasang alat Dari rumah sakit. dari rumah sakit. Resikonya gede juga, Bu. Kalau emang ibu nggak kuat nggak apa-apa, nggak usah nungguin. Apalagi kondisinya ibu sekarang makin lama makin drop. Nggak apa-apa deh. Lebih ikhlas ngelihat ibu nggak sakit lagi daripada egois maksain ibu harus sehat, daripada ibu harus tetap ada tapi ujung-ujungnya juga bakal sakit, nahan-nahan. Mungkin selama ini teteh tuh nggak bisa jagain ibu, nggak bisa perhatiin ibu. Nah di sini tuh waktunya teteh nunjukin sebagai anak gitu, jadi baktinya teteh ke ibu. Maaf ya kalau selama ibu ngurusin teteh sering bangkang, sering gak nurut, jadi anak yang paling gak bisa diatur. Maaf kalau sering nyakitin ibu. Semua kamu tumpahin udah semuanya. Apapun yang ibu pernah lakuin ke teteh, secara hilaf, secara sadar, gak apa-apa Bu. Teteh udah maafin, teteh terimain. Udah tuh, Uwa sama kakakku balik, aku gantian mau ambil minum, capek. Udah, pas Uwa lagi mau ngajiin, dipegang-pegang, dek, gitu. Aku juga kaget kan ya, aku sama kakak kaget. Teteh, ibu, panggil suster gitu. Panggil suster. Nah di situ, udah. Les aja. Iya. Berarti setelah kamu ngeluapin semua numpahin, baru ibu tenang, les. Setelah bener kamu. Setelah itu. Kan jedanya dari pas aku selesai ngomong, aku datang, aku ambil minum, dia mau ituin ibu. Udah nggak ada kayak, ibu nungguin ini dari kemarin. Nungguin kamu buat ngomong. Maaf baru bisa ngomong gitu, dalam hati bilang, maaf ya Bu, kalau jadi beban ibu selama ini. Kalau sering susahin ibu terus selama ini. Karena saya juga bingung harus kayak gimana, harus cerita sama siapa. Sementara aku cerita sama ibu, ternyata ngeliat ibu tuh selalu capek. Soalnya ibu tuh udah, kondisinya udah, ya udah teh gitu, mau gimana lagi, cuma bilang kayak gitu doang. Karena juga kesel gitu kan, dengar kalau mau cerita bilang kayak gitu. Minta maaf di situ. Nah, yang bikin paling sedihnya lagi itu, Uwa sama kakak tuh nunjuk-nunjuk. Gara-gara kamu. Jadi kamu yang disalahin. Gara-gara kamu nundur-nundur, kamu harusnya bisa ngeliat, ibu harusnya bisa ngeliat kamu nikah. Gara-gara kamu nih kayak gini, kamu gak pernah nurut. Di situ. Baru nyesel kan dibilang kayak, nyesel kan kamu kayak gini sekarang. Ibu kamu jadi kayak gini. Kesel tadi bilang kayak gitu. Padahal mereka semua kan nggak tahu. Iya. Sehari-hari aku sama apa? ibu kayak gimana. Akhirnya aku keluar. Tempat di luar itu, suasana itu sepi banget. Ini rumah sakit pinggir jalan teh. Bener-bener pinggir jalan raya. Jalan raya gede. Sepi banget. Nggak ada angin, nggak ada suara apa-apa. Itu bola ada lagi. Tapi makin lama dep.
jauh. Dan sebentar kamu ngeliatnya? Sebentar banget, abis itu langsung just suaranya biasa lagi, rame lagi. Di situ aku nangis. Kenapa sih gitu? Aku juga nggak mau kan sebagai anaknya ditinggal sama orang tua aku gitu. Apalagi kondisi aku mau nikah, terus juga lagi jarak jauh sama calon waktu itu di situ. Aku mau nangis ke siapa? Aku mau ngadu ke siapa? Sementara aku ngadu ke keluarga aku tuh disalah-salahin. Jadi ya udah dari situ aku cerita tuh sama kakek. Kakekku paling dekat ke kakek itu terakhir. Kakek bilang gini, maafin ya Neng, maafin kakek, maafin Baba, mau manggilnya Baba. Baba nggak bisa nuker, harusnya Baba bisa, tapi Baba keikat di sini Neng. Baba nggak bisa nuker sama ibu. Ya udah, iya Pak, nggak apa-apa. Gitu. Itu di mimpi? Langsung. Oh langsung? Kakekku waktu masih ada. Oh masih hidup saat itu? Masih ada, itu udah 100-an lebih umurnya. Maksudnya dengan nuker apa tuh? Jadi Baba tuh punya ilmu. Oh ada gitu. ada kemampuan, Ya. oke. Dibilang kayak gitu. Harusnya Baba aja. Gitu. Kenapa ibu lu? Ini gua aja yang dari kemarin pengen mati duluan. Tapi ibu yang diambil gua nggak kuat katanya. Gua nggak bisa nggantiinnya. Ya udah Mbak, gitu. Emang udah takdirnya. Dari situ udah mulai nerima. Udah dari situ kakak tuh baru cerita. Ini nggak masuk akal deh. Ceritanya dulu sama almarhum ibuku juga. Ibu tuh sehat. Kondisinya tiap hari olahraga, makan makanan sehat. Oh kakak ini kakak tiri kamu? Kakak tiriku. Okay. Istri bapak yang pertama nih. Terus di situ kakak cerita kalau dulu ya kalau nginep di sini itu suara batu kelempar, suara pasir dilemparin ke atap rumah. Yang logikanya kakak tuh tidur di bawah, atap tuh di atas, jauh. Gitu. Suara meledak lah. Dia juga ngelihat yang bola api juga. Cuma di situ dia kayak masih mikir, nggak mungkin lah gitu. Karena kita nggak percaya hal-hal kayak gitu. Sampai ibunya tuh dirawat malah ke Singapura. Itu masih nyampe ke sana teh. Yang bikin aneh itu kan katanya kalau dikirim-kiriman gitu nggak bisa nyebrang pulau gitu kan. Ini kok sampai ke sana. Okay. Gitu yang bikin gak masuk akalnya. Kok bisa gitu? Cuma pas ternyata diceritain ke aku kayak gitu, aku cerita balik lah. Iya Kak, di rumah tuh kayak gini. Si ini kali ya. Si kakak yang ketiga ini. Soalnya kalau berdasarkan info dari kakakku ini, istri dari adiknya itu keluarganya pemain juga. Oh jadi kakakmu yang ketiga ini laki-laki? Laki-laki. Oke. Nah keluarga dari istrinya itu pemain juga. Oke. Kakak tuh mikirnya ke situ, tapi aku mikirnya nggak ke dia. Tapi dari keluarga si perempuan yang punya anak itu. Karena aku ngeliat si ibunya itu tuh gak suka banget, bener-bener gak suka banget sama ibu. Sementara si perempuannya tuh kayak ya udah gitu, sama bapaknya kok udah selesai juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dia juga masih muda, masih bisa kerja, udah alhamdulillah udah buka lagi pikirannya. Cuma dari orang tuanya ini yang kekeh kalau bapak tuh pendapatan utamanya. Pokoknya dari dia gitu. Intinya duit lah ya ke bapak mah ya. Dari situ. Kalau misalkan aku ngelihat si ibunya itu juga kayak gimana sih, aura orang jahat. Kayak nggak enak walaupun sebaik-baiknya orang gitu, mukanya dibaik-baikin gitu. Sejutek-juteknya orang mah kalau emang dia hatinya baik mah kan kelihatan ya. Ini mah enggak deh, nggak enak. Pokoknya kelihatannya tuh nggak enak banget. Nah aku tuh antara kalau kakakku mikirnya si adiknya, kalau aku mikirnya dari dia. Perempuan itu. Karena yang paling sering ngirim kayak makanan, ngirim itu dari keluarganya. Dan keluarganya yang deket sama bapak itu nggak cuma 1-2 orang. Itu banyak yang kerja sama bapak. Bapak kamu kerja apa emang? Punya kebun. Oh jadi mereka kerja di kebunnya situ.
Itu kayak setiap malam takbiran tuh suka ngasih-ngasih itu, yang biasanya ibu makan, aku makan gitu. Pas aku cerita kayak gitu, kakak bilang, yaudah deh, dari situ nggak pernah dimakan sama sekali. Ada kiriman dari dia, itu bener-bener gak dimakan. Bahkan nggak diterima, taruh aja di depan, suruh buang. Minta tolong nih sama siapa yang di depan nih, ada satpam, Pak tolong buangin. Jangan dimakan Pak, buang aja. Pokoknya dibuang, jangan ada yang makan. Karena kakak tuh nggak mau ada korban lagi gitu kan. Takutnya nggak sama keluarganya, dimakan sama orang lain, karena ke orang lain gitu. Nah alhamdulillah sekarang setelah keluar dari situ, udah mulai nih, udah adem gitu. Apalagi pas udah nikah, terus kira kamu nikah dengan alhamdulillah aku udah nikah. Pas punya anak itu bener-bener yang gak pernah ngerasain sama sekali apa-apa. Yang bikin tenang banget. Padahal di situ aku belum bisa terima kalau aku langsung punya anak gitu. Karena urutan kejadiannya tuh kayak tek 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 gitu. Iya, Gak ada celah buat aku mau napas dulu dong ya Allah. Capek banget ini. Baru ibu meninggal. Aku belajar jadi istri. Dikit lagi aku jadi ibu dengan kondisi hamil gede, terus juga suami lagi jarak jauh. Ini gimana sih gitu? Aku harus kayak gimana gitu? Yang tadinya aku mau, udah deh, aku nggak mau lanjutin kandungan. Aku nggak mau, aku capek. Cuman di situ aku bilang, ya Allah, kalau emang anak ini bisa nguatin, bisa ngerubah segalanya ke depannya, kuatin saya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kedepannya saya nggak kuat, ambil saya. Ternyata sampai lahiran, alhamdulillah lancar, dilancarin terus, kayak pernah sampai kurang ini itu, dilancarnya semuanya terus. Sampai ada kecelakaan yang kita nggak punya apa-apa, alhamdulillah lancar sampai si anak ini lahir. Terus juga suasana di rumah tuh perlahan-lahan dengan adanya anakku ini makin baik lagi, makin adem lagi. Terus komunikasi ke kakak, ke bapak itu bagus lagi sekarang kayak gitu. Udah berapa tahun anakmu? 7 bulan. Oh baru 7 bulan. 7 bulan. Memang kan gak ada yang tahu ya rezeki anak ya. Allah kan kasih anak kadang di otak kita, wah nanti kebutuhan, kekuatan mental kita. Sebenarnya malah setiap anak itu kasih rezeki kita beda arahnya memang. Tapi yakin pasti rezeki yang dititip sama Allah itu lewat anak ya. Terus udah kayak gitu kamu setelah keluar dari rumah bapak atau dari rumah orang tua kamu tinggal bareng sama suami kamu. Ada kejadian apa sama bapak atau memang sampai sekarang udah nggak ada, aman semuanya? Kalau kejadian sama bapak ada. Cuma kakak itu nganggapnya medis. Karena kan usia bapak juga makin tua. Cuman yang aku dengar itu masih sesekali ada suara ledakan-ledakan itu kadang-kadang masih ada. Karena di rumah itu kan sekarang ada kakak yang nempatin. Jadi kakak pindah ke sana nemenin bapak karena bapak udah sendiri. Yang pertama itu? Iya, kakak nemenin di situ. Nah itu kadang-kadang masih ada. Tapi berangsur-angsur tuh enggak kayak dulu lagi, kayak paling sesekali doang. Oh dulu kan intens banget. Banget. Apalagi di tahun 2024 itu yang cuma sebentar tapi kejadiannya itu benar beruntun. Oke. Dan kamu sekarang ngerasa badan kamu pun jauh lebih enak? Lebih enak. Aman. Bahkan itu tanpa bantuan spiritualis ya untuk pembersihan total ya. Nah itu ada kok Cak dari Instagram. Saya di DM sama salah satu adalah mungkin itu sahabat mistis. Niatnya dia itu cuma nanya kayak gini, saya mau nanya bisa nggak sih pengobatan non medis hanya dilakukan dengan cara mungkin ruqyah mandiri, ya ibadah gitu, sholat gitu. Saya akan bilang bisa. Saya bilang dengan lantangnya bisa. Memang butuh waktu dan butuh pengorbanan. Kalau dibilang butuh pengorbanannya apa? Contoh kayak kamu. Berangsurnya diobatin batiniah kamu dengan cara ikhtiar sendiri kan lebih lama. Tidak ada yang menguatkan kamu. Ya kamu dengan kuatan diri kamu sendiri gitu. Beda kalau dengan spiritualis. Mungkin ada yang sabar Cak, nih aku bantu. Dan kadar kamu ngelakuin apa ya, kalau kita bilang tirakatnya dikit. Paling ya udah 5 waktu kamu jalanin sunahnya gitu. Yang bantuin ada spiritualis gitu, ada jembatannya.
Kalau kamu kan sendiri pure bisa. Walaupun waktu itu lama banget. Walaupun kayak teh gue nyerah loh, ada loh pernah mau nyerah gitu. Pasti Cak, itu pasti ada posisinya di tengah-tengah kita mau nyerah. Cuma kalau sekarang coba hidup kamu jauh lebih enak kan. Lebih tenang. Terus kayak ada kenyamanan yang gak pernah kamu dapetin. Dan yang aku setuju itu tentang anak. Mungkin kalau Aca tahu teteh itu dulunya hitam. Terus 2 tahun saya lepas segala-galanya, hampir 3 tahun lah itu udah lepas segala-galanya. Di 2019 saya ketemu sama suami saya yang sekarang. Karena kan dulu udah divorce 2 tahunan. Ketemu di 2019, di 2020 bulan Februari tanggal 16 saya menikah. Ya saya menikah sama dia. Terus itu tidak ada orang lain yang tahu. Karena saya yakin cowok itu kalau deketin saya cuma mau uang sama nyakitin saya. Jadi yang tahu intens cuma orang tua saya dengan orang tua suami saya doang. Walaupun saat itu suami saya sudah punya anak ya, dari dia bawa 2. Tapi saya ngomong sama suami saya gini, kalau saya pun ditinggal sama kamu, yang penting saya punya anak. Kalau saya terbalik, memang saya pengen banget punya anak. Karena bagi saya gini, saya udah sendiri nih, saya nggak punya suami gitu. Terus saya udah tahu pernikahan pertama saya sangat nyakitin. Orang-orang di sekitar saya nyakitin banget. Dan kamu aja sampai nggak tahu mana kakakmu, mana musuhmu, mana keluargamu. Saat kita di ilmu hitam itu atau kita kena ilmu hitam, kita udah nggak pandang lagi, udah nggak ngelihat lagi. Bahkan kayak ibaratnya sosok kakak yang harus saya jagain aja bisa nyakitin. Orang tua kadang bisa sama anak sendiri guna-guna atau sepupu atau kakak adik itu bisa. Saat itu saya mikir kayaknya semua lingkungan saya itu ke lingkungan yang mengancam. Sampai akhirnya Allah dengerin doa saya. Di Desember saya baru tahu kalau saya hamil 4 bulan, masuk 5 bulan. Kamu tahu titik saya 0. Tapi malah pas di hamil anak saya takutnya ada kekurangan. Apa duit, apa gue sanggup gak ya? Ternyata doa gue diijabah sama Allah nih. Gue punya anak gitu. Sanggup ya? Mental saya masih 0. Terus kayak keuangan aja nggak tahu nih kayak gimana. Pokoknya kayak kamu keresahan. Terus sanggup nggak sih bapak gue saat itu papaku masih parah sakitnya, masih parah banget. Sampai di 2021 bulan April anakku lahir. Dan di bulan Juli papaku meninggal. Kalau aku terbalik sama kamu. Tapi yakin Cah, setelah lahirnya Cila itu aku dikasih kesempatan sama Allah buat sabar nunggu susah 8 bulan. Sampai OTW mau 1 tahun ulang tahunnya Cila itu ada, tapi nggak banyak. Tapi ke 8 bulan, susah banget. Sampai bajunya Cila aja sampai ke 8 bulan itu masih baju dia bayi. Kayak udah meketet apa? Kalau gitu anak meketet banget gitu. Karena apa? Ada hal yang di sini aku gini, ya Allah kasih kayak rezeki dikit aja nih, kasihannya anak. Masa harus yang susah anak juga. Terus yang ngajarin sabar aku itu bukan orang lain, Cila. Anakku yang ngajarin aku sabar. Kenapa saat dia malam dia bangun nangis, ternyata dia cuma minta ditemenin sama aku. Bener loh, dia nangis terus di mata kita masih merem. Pas melek, kita tanya tuh sama bayi, kenapa dek? Dia mah hal-hal. Iya. Ya Allah, minta ditemenin doang. Lu tahu nggak gue mau meriang ini? Ya ibaratnya kalau orang yang nyusuin kan pentil sakit banget, ada kencengnya gitu ya kan. Ini anak malah ketawa. Berangsur terus sampai akhirnya aku ketemu Prasojo, dikenalin sama temenku, kita deket, terus podcast naik dan sampai sekarang bahkan Aca tahu Teteh, sahabat mistis kenal Teteh. Saya tidak menutup rahasia kalau semua ini karena Cila. Karena saya ngurusin Cila sendirian saat itu. Doanya tuh sangat besar banget buat pengharapan Cila itu hidup dengan baik. Saat hamilnya aja mungkin teman-teman saya yang di daerah Cipete tahu. Saya ngaji, saya jaro, saya pokoknya berbau itu karena saya takut anak saya kenapa-napa. Saya takut Allah nggak kasih panjang umur ke saya. Terus anak ini nggak punya ibu nanti udah panjang. Saya masih bertahan itu. Cuma bedanya sama kamu kan tidak mengharapkan dia. Kalau saya mengharapkan banget. Punya anak, pengen banget punya anak. Jadi saya jaganya tuh yang saya balut, doain terus ini anak. Giliran dia lahir, yang segala kesusahan itu saya udah ngerasain. Tapi Cila
Cila itu bestie saya, Cila itu teman saya yang Cila itu kalau saya kerja, saat saya lagi ngelamar kerja, dia nangis terus menerus dari pagi sampai sore, nggak bisa diajak kerja sama Ca. Saat ngeliat muka mamanya yang begini dia lagi, terus yang girang banget. Wah, saya doa Ca, ya Allah saya minta dapat kerjaan yang ini anak nih, saya mau bawa kemana-mana. Dan mungkin sahabat-sahabat mistis saya yang dari tahun saya punya YouTube Misteria tahu, bahkan saya mau syuting saya minta break buat netein si Cila dulu segala macam, sampai detik ini dia bisa diajak kerja sama. Jadi poinnya satu, kalau untuk kamu sampai nanti anakmu besar pasti rezekinya beda, ada. Dan yang kamu gini, gila nih gue nggak pernah ngarepin rezeki ini tiba-tiba ada. Itu saya nggak pernah ngarepin apapun yang besok saya kerjain, saya lillahi ta'ala aja, saya pasrahin sama Allah. Tapi kalau anak saya yang satu ini minta, saya nggak tahu tiba-tiba ada aja rezeki buat dia. Kamu yang nggak usah takut. Kita pernah punya masa sulitnya itu. Kayak kamu, mama kamu udah bahagia banget, udah senang. Walaupun aku teh yang disalah-salahin. Padahal dia nggak ada yang tahu hati kamu gimana. Mundurin kamu pernikahan bukan karena kemauan kamu untuk lama-lama, tapi malah kamu pengennya disaksiin sama mama, biar mama sehat dulu. Tapi rencana Allah itu jauh lebih baik dibanding rencana manusia, walaupun menyakitkan. Kayak jujur, sekarang kalau saya boleh ngomong sama semua orang, gue punya duit banyak tapi bapak gue nggak ada. Gue pun nggak mau juga memilih gue nggak punya duit, bener nggak? Tapi ya rencana Allah itu yang kok kayak gini. Sampai detik ini saya lebih baik difitnah orang, dibenci sama orang, dijolimin sama Allah. Sama orang. Karena apa? Allah ngejanjiin sayanya yang wow. Disakitin kita udah. Dibikin jatuh keluarga kamu udah. Bahkan ibu kamu gak terselamatkan. Walaupun kamu masih cari tahu. Hati kecil kamu nanya, siapa yang buat kayak gini? Buang Cah. Gak usah dipeduliin. Mau itu kakak tirimu yang ketiga sama bininya, mau itu si selingkuhan bapak kamu dengan keluarganya, gak perlu kamu cari tahu. Mamahmu udah enak. Yang kamu harus cari tahu cuma satu, apa yang dibutuhin orang tuamu di sana. Fatihah. Biarin mereka kena karmanya mereka sendiri. Dia yang akan gerogotin badan dia sendiri. Percaya, gak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada yang Allah izinkan, tidak ada lagi juga yang timbal balik yang kayak ya udah gue udah nyerahin ini terus nggak ada timbal baliknya, nggak ada. Pasti Allah kasih timbal baliknya. Kamu udah sakit, mamamu udah tahu rasa sakitnya, nanti Allah yang kasih hadiahnya. Balasannya hidayah buat mereka ada. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ibumu udah nggak ada. Beda hal kalau ibu masih ada, saya akan belak-belakan ngomong sama kamu. Tapi sebenarnya di hati kecil kamu pun mau cari tahu. Tapi di otak kamu udah gak bisa nyangkut. Kenapa? Pusing kamu udah mikirin anak. Pusing kamu udah mikirin kehidupan kamu sendiri. Cuma penasaran aja. Siapa sebenarnya yang nyakitin mama kamu? Kalau sekarang nasihatnya cuma satu, lupain. Ikhlasin. Dan takutnya kalau misalkan tahu pun jadi emosi. Dendam lagi. Malah kamu yang jelek. Itu. Kenapa bedanya hari ini Teteh gak mau ngasih tahu. Biasanya Teteh kasih tahu orang itu walaupun maksa saya. Lu harus tahu biar lu hati-hati. Enggak. Kalau kali ini Aca punya sifat yang agak beda. Aca itu tipikalnya kalau emosi ya udah langsung ke orangnya langsung. Samperin, mau orang itu ada di ujung goa pun lu bakalan samperin. Tapi kali ini demi nama baik ibumu, keluargamu, dan demi almarhum ibumu yang udah tenang banget deh. Dan demi nama baik anakmu, suamimu, tolong ikhlas. Ya, ini demi kamu, ikhlas, lepasin, buang semuanya sifat dendam bencinya udah dibuangin. Kamu lihat kehidupan kamu dengan mereka jauh lebih bahagia kamu, walaupun kamu cukup. Gak usah berlebihan juga, cukup aja. Yang penting kalau mau beli ini ada, mau ini ada. Kayak sekarang saya nggak pernah minta berlebihan sama Allah, saya minta cukup. Beli rumah kita cukup. Bener nggak? Yang doa itu aja dicukupin segala-galanya. Karena berlebihan pun bingung, pusing kitanya, iya kan? Nah intinya ibadahnya makin dinaikin lagi. Lihat muka anakmu, segimana dia tulus sayang sama kamu. Jangan pernah cari tahu lagi. Karena apa? Dia lebih butuh kamu sehat dibandingin kamu sakit karena nyari tahu orang itu sakit hati ngelempar ke kamu, nanti anak kamu sama siapa. Oke Cah, ada lagi yang mau ditanyain?
aman, Aman. udah tenang, Alhamdulillah. bahagia kan sama suami sekarang? Alhamdulillah. Suami kerja di mana? Kenapa bisa jauh? Dulu itu ikut sama majikannya ke Bali. Oh, tapi Tapi sekarang sekarang udah udah sini. bareng. Udah bareng-bareng kan? Udah Alhamdulillah, aman dong. aman. Oke, buat sahabat mistis mungkin sama kayak Aca gitu. Sama permasalahan tipis-tipisnya sama. Iya teh akhirnya ngalamin sama kayak Mbak Aca gitu. Sama kayak Kak Aca. Orang tuaku juga sampai akhirnya meninggal. Meninggal itu bukan karena cuma ilmu hitam. Tapi kalau Allah udah mengizinkan dia mati ya udah. Ya kan? Kalau orang itu udah emang udah takdirnya meninggal mati ya udah. Kita bisa ngomong apa? Kalau dibilang ilmu hitam kok bisa matiin atau bisa ini nggak ada ya, kalau emang udah diizinin sama Allah bisa. Nggak pakai ilmu hitam aja bapak saya mati ya kan, saya maunya juga bapak saya hidup, bener nggak Ca? Kita maunya orang tua kita hidup terus aja gitu. Jadi intinya satu, kejahatan bisa masuk ke diri kita atau ilmu hitam bisa masuk ke keluarga kita, bukan memang dari orang jauh, pasti dari orang dekat. Nggak mungkin lo nggak kenal terus lo disantet, itu mustahil banget karena butuh fulus, juga butuh foto-foto, butuh biodata diri, pasti itu orang-orang terdekat yang pernah kontak sama kita. Ya kita doakan orang tua Aca, khususon almarhum ibunya biar diterima di sisi Allah, diterima di surganya Allah, dikelilingi sama umat-umatnya Rasulullah. Nah, satu lagi pesan saya paling terakhir banget. Ingat ya, jangan pernah takut buat nggak dapet rezeki karena punya anak. Apalagi yang lagi hamil tapi suaminya cuma gojek atau suaminya cuma tukang apa. Jangan pernah takut. Rezeki anak tidak pernah tertukar. Dan rezeki anak, masing-masing anak itu ada. Saya punya anak 3, 1 dari saya pribadi, ibarat lahir dari saya. 2 anak sambung saya. Yang 1 besar, SD, yang paling kecilnya anak saya. Itu rezekinya masing-masing. Kita nggak perlu takut jadi orang tua kalau kehabisan rezeki untuk anak. Insya Allah dapat dari penjuru manapun untuk anak kita. Yang penting kita ikhlas buat ngurusin anak. Ridho lillahi ta'ala, pasti dapat rezekinya lebih gede dari apa yang kita pikirin. Oke? Semangat buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi ngurusin anak, menunggu anaknya lahir. Semoga semuanya sehat, lancar, amin. Seperti teman saya, ya kan? Biar dilancarin, semuanya berkah, selamat. Terus buat kayak Aca mikirin nih, aduh nanti kalau punya anak gimana, gue belum siap. Insya Allah dikasih rezeki. Terima kasih Aca, terima kasih kru, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.